Halo Math Lovers, balik lagi di video kali ini akan kita lanjutkan pembahasan materi dasar Olimpiade Matematika, khususnya Geometri 1, ini udah bagian yang ketiga. Di video kali ini spesial akan kita bahas garis pada segitiga. Garis-garis pada segitiga terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada garis tinggi, bisa diperhatikan dari gambarnya. Garis tinggi ini A ke D, AD-nya akan tegak lurus dengan BC. Jadi AD di sini yang pertama disebut dengan garis tinggi. Lalu yang kedua, ada yang namanya garis berat. Perhatikan di sini. Sama namanya masih AD, hanya posisinya berbeda. Kalau tadi tegak lurus, di sini agak miring sedikit. Syaratnya, jadi sisi yang di bawah ini panjangnya sama ketika dibagi oleh garis berat. Jadi syaratnya BD harus sama dengan DC, baru bisa dikatakan bahwa AD adalah garis berat. Sedangkan yang ketiga ada garis bagi. Masih sama, kita kasih simbol AD. Syaratnya garis bagi ini membagi sudut yang dibagi tadi sama besar. Jadi sudut BAD akan sama besar dengan sudut CAD. Kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Diberikan segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 4, AC sama dengan 6, dan BC sama dengan 8. Titik D pada BC sehingga AD adalah garis tinggi. Yang ditanya tentukan panjang AD. Jadi kalau soalnya seperti ini, harus kita gambar terlebih dahulu. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. AB-nya 4, AC-nya 6, dan BC-nya di sini 8. Titik D pada BC, ini udah betul posisinya, udah benar ya. Sehingga AD adalah garis tinggi. Bisa dilihat di sini tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Tentukan panjang AD. Jadi yang ditanya di sini AD-nya. Oke. Next ya. Kita jawab soal tadi. Diketahui AB 4, AC-nya 6, BC-nya 8. Dengan dalil proyeksi diperoleh BD sama dengan, ingat dalil proyeksi sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi untuk memperoleh BD ini, untuk memperoleh panjang BD bisa kita cari dengan AB kuadrat, kemudian ditambah dengan BC kuadrat, lalu dikurang dengan AC kuadrat. Dan dibagi dengan 2 kali BC. Sehingga hasilnya, masukkan nilainya, 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat dibagi 2 dikali BC-nya 8. Selanjutnya, diperoleh 4 pangkat 2, 16, 8 pangkat 2, 64 dikurang 36 per 16. Ini kita jumlahkan lalu dikurangkan hasilnya 44 per 16, lalu disederhanakan, ini sama-sama dibagi 4 sehingga hasilnya 11 per 4. Ini baru memperoleh panjang BD. Kenapa BD ini perlu kita cari? Ada yang tahu jawabannya? Karena untuk memperoleh AD ini kan kita bisa menggunakan segitiga siku-siku yang di sebelah kiri. Jadi kalau panjang BD udah kita ketahui, maka untuk mencari AD tinggal kita gunakan dalil Pitagoras yang udah dipelajari di video sebelumnya juga. Nah, dengan dalil Pitagoras diperoleh AD yaitu AB kuadrat. Jadi AB adalah sisi terpanjang atau hipotenusa, makanya di sini dikurang dengan BD kuadrat sama dengan AB kuadrat itu 4 kuadrat dikurang BD-nya tadi 11 per 4 kuadrat. 4 pangkat 2, 16, 11 per 4 pangkat 2, jadi keduanya dipangkatkan 2, 11 pangkat 2, 121, 4 pangkat 2, 16, lalu kita samakan penyebutnya, 16, ini kan 16 per 1 ya. 16 kali 16, 256 dikurang 121, jadi hasilnya akar 135 per 16. Kita sederhanakan bilangan yang bisa ditarik akar, jadi 135 dijadikan perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa ditarik akar. 135 menjadi 9 kali 15 per 16. Nah, 9 dengan 16 ini bisa ditarik akar. Akar 9 itu 3, akar 16 itu 4. Jadi, panjang AD adalah 3 per 4 akar 15. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Lanjut, soal yang kedua.
Diberikan segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 5, AC sama dengan 7, dan BC sama dengan 8. Titik D pada BC sehingga AD adalah garis berat. Tentukan panjang AD. Nah, soal kedua ini pembahasannya tentang garis berat. Yang pertama tadi tentang garis tinggi. Kita gambarkan dulu untuk menjawab soalnya, gambar segitiganya kira-kira seperti ini. Jadi AB-nya 5, AC-nya 7, BC ini 8. Titik D pada BC sehingga AD-nya ini garis berat. Jadi bentuknya bukan lagi tegak lurus dengan BC, tapi membagi BC sehingga panjang kedua sisinya ini sama, BD sama dengan DC. Yang ditanya panjang AD. Kita jawab ya soalnya. Ini yang diketahui tadi, ini gambarnya. Nah, karena BD sama dengan DC, maka BD sama dengan 4 dan DC-nya sama dengan 4. Benar kan? 4 tambah 4, jadi BC-nya 8. Dengan dalil Stewart, nah ini kembali lagi ke video yang udah saya jelaskan sebelumnya. Diperoleh pada dalil Stewart, jangan lupa di sini untuk mencari AD, yang tadi kan yang ditanya itu AD ya, itu bisa kita gunakan AC kuadrat dikali dengan BD. Kita bisa coba di sini dengan tanda panah. Nah, AC dikali BD, kemudian AB kuadrat dikali DC, ini tips supaya mudah menghafalnya ya. Lalu dikurang dengan BD dikali DC, kemudian dikali BC, ini B ke C. Dibagi lagi dengan BC. Nah, ini cara mengingatnya. Jadi AD kuadrat sama dengan masukkan panjang AC tadi, AC kali BD. AC kuadratnya 7 kuadrat kali BD-nya 4 sama ditambah AB kuadratnya di sini 5 kuadrat dikali D ke C 4 dikurang BD-nya 4, DC-nya 4, lalu BC-nya 8 dibagi BC 8, tinggal kita hitung. Ini 49 dikali 4, 196 ditambah 25 kali 4, 100 dikurang ini 16 kali 8, 128 dibagi 8. Ini kita tambahkan lalu dikurang hasilnya 168 dibagi 8 jadi hasilnya 21. Ini AD kuadrat. Jadi kalau hanya AD jawabannya berapa? Tinggal diakarkan. Jadi akar dari 21. Nah, inilah cara menjawab soal dengan garis apa tadi? Ini adalah garis berat. Jadi ibaratnya di sini kita timbang. Misalnya ini BD dan DC kita timbang, ini panjangnya sama. Oke, next ya. Soal yang ketiga. Diberikan segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 6, AC sama dengan 9, dan BC sama dengan 10. Titik D pada BC sehingga AD adalah garis bagi. Nah, yang ketiga ini tentang garis bagi. Tentukan panjang AD. Kita misalkan dulu segitiganya. Nah, kira-kira seperti ini. AB-nya 6, AC-nya 9, dan BC-nya 10. Titik D pada BC sehingga AD adalah garis bagi. Jadi kita fokus ke sudut yang di atas ini yang dibagi. Tentukan panjang AD. Nah, pertanyaannya hampir sama, jadi AD yang ditanyakan. Lanjut ya. Nah, perbandingan garis bagi. Diberikan segitiga ABC dengan titik D pada BC sehingga AD adalah garis bagi. Nah, berlaku lagi nih perbandingannya. AB per BD akan sama dengan AC per CD. Loh, kok bisa? Kita terapkan lagi sifat kesebangunan untuk membuktikan persamaan ini. Kita buktikan ya perbandingan sisi tadi. Jadi sini gambarnya. Kemudian kita konstruksi titik E pada AD sehingga sudut BEA akan sama dengan sudut ADC. Nah, seperti ini. Di sini titik E-nya, kemudian BEA sama dengan sudut ADC di sini. Udah ada simbolnya ya. Kemudian kita tinjau bahwa segitiga AEB itu sebangun dengan segitiga ADC menurut postulat ini 3 sudut ya, angle. Untuk kesebangunan, bisa kalian lihat kembali di video pembahasan geometri 1 part pertama ya. Akibatnya, di sini kita lihat perbandingan sisinya AB akan bersesuaian dengan AC,
Dan BE akan bersesuaian dengan CD. Jadi bisa kita tuliskan AB per BE sama dengan AC per CD. Kenapa ini bisa bersesuaian? Perhatikan di sini AB, batasannya kan dari sudut ini dan yang tidak ada simbolnya ini. Kemudian AC juga ini. Nah, lalu BE ini dibatasi oleh sudut ini dan CD. Persamaan bersama. Pertama, tinjau bahwa karena sudut BEA itu sama dengan sudut ADC, ini ADC, maka sudut BED akan sama dengan sudut BDE. Kenapa? Sekarang kita perhatikan di sini ya. BEA ini kalau kita tarik garis dari AD itu adalah berpelurus. Pelurusnya adalah ini BED. Nah, di sini. Lalu di sini BC ini kan BC. Nah, ADC itu berpelurus. Pelurusnya adalah ini BDE. Nah, itulah alasan kenapa sudut BED itu sama dengan sudut BDE. Nah, kalau segitiga, dua sudutnya sama besar, berarti segitiga itu adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki berarti panjang dua sisinya juga ada nih yang sama panjang, yang sepasang ini. Jadi BE akan sama dengan panjang BD di sini. Sehingga dari sini, tadi ini awalnya kan AB per BE. Nah, karena BE sama dengan BD, ya udah tinggal kita ganti BE tadi dengan BD. Jadi persamaannya seperti ini ya. Nah, maka ini berlaku, sudah kita buktikan. Jadi AB yang awalnya per BE kita ubah menjadi AB per BD. Kenapa kita tidak menggunakan BE? Karena E tadi ini adalah hanya konstruksi titik dan belum terdapat pada soal. Oke. Kita jawab soalnya dengan perbandingan yang sudah kita buktikan tadi. Nah, menurut teorema perbandingan garis bagi, itu tadi kita peroleh AB per BD. Jadi di sini AB per BD itu akan sama perbandingannya dengan panjang AC per DC di sini atau CD. Ini ya untuk cara mengingat perbandingannya. Lalu kita masukkan panjang sisinya, AB-nya 6, BD-nya belum diketahui karena BD yang akan kita cari sama dengan AC-nya 9 per, nah CD ini juga belum ada, tapi BC-nya udah. Jadi 10 ini dikurang dengan panjang BD. Lalu kita kalikan bersilangan 6 kali 10, 60, dikurang 6 BD, kemudian BD kali 9 itu 9 BD. Lalu ini kita dekatkan, jadi 60 sama dengan, kita jumlahkan jadi 15 BD, sehingga BD-nya 60 dibagi 15 sama dengan 4. Kalau BD-nya 4, berarti DC-nya adalah 6. Kenapa 6? Karena 10 kurang 4 hasilnya 6. Oke, belum selesai sampai di sini. Tadi yang ditanyakan adalah panjang dari AD. Nah, selanjutnya kita menggunakan dalil. Dalil apa kira-kira yang digunakan? Nah, di sini kita gunakan dalil Stewart. Ini karena AD-nya bentuknya seperti ini, posisinya. Jadi dalil Stewart itu jangan lupa ya, di sini untuk mempermudah mengingatnya kita kasih tanda panah. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga AD kuadrat ini adalah AC kuadrat dikali BD ditambah AB kuadrat dikali DC. Jadi posisinya bersilangan gini. Terus pengurangannya tinggal kita tunjukkan dari posisi bawah ini. BD kali DC kali BC per BC. Kita masukkan nilainya AC kuadrat 9 kuadrat dikali BD-nya 4. Di sini 4 ya. Kemudian ditambah AB kuadratnya 6 kuadrat dikali DKC-nya 6 dikurang BD-nya 4, DC-nya 6, BC-nya 10 dibagi 10. Ini kita kalikan 81 kali 4, 324 ditambah 6 kuadrat, ini 36 kali 6, 216. 24 kali 10, ini kurang 240 per 10.
Ini kita jumlahkan 540 dikurang 240, 300 bagi 10, 30. Karena ini masih kuadrat, sehingga panjang AD tinggal kita akarkan, jadi akar 30. Akar 30 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, math lovers, di sini ada soal latihan, ada 4 soal, silakan kalian jawab ya. Bisa kalian tulis nanti jawabannya di kolom komentar. Atau misalnya kalian perlu untuk pembahasan, silahkan komen juga ya. Ketika kemampuan kamu tumbuh, artinya kamu telah berusaha dengan baik. Selamat melanjutkan usaha kamu ya. Semoga bisa menjawab 4 soal tadi. Terima kasih.